Musim politik akan segera selesai, tapi ada salah satu fenomena politik yang tidak akan ikut selesai. Buzzer lah namanya, seorang netizen yang dibayar atau bahkan sukarela untuk menggiring opini publik demi kepentingan pihak tertentu. Selain kelakuan mereka yang menyebalkan di sosial media, terkadang opini yang bodoh pun akan mereka berikan demi kepentingan pihak tertentu tadi. Jadi inilah industri buzzer, sebuah seni untuk menjadi bodoh di segmen belajar aja. Jadi apa itu sebenarnya buzzer? Secara tertulis, buzzer merupakan sebutan bagi orang-orang yang membicarakan suatu topik yang bertujuan untuk ramai dibicarakan di kalangan masyarakat. Yang menyimpulkan artinya, buzzer pada awalnya merupakan sebuah kumpulan-kumpulan orang yang bertugas untuk memanipulasi opini publik agar sebuah tren atau campaign yang mereka jalankan itu bisa menjadi tren atau ramai. Ibarat jika kalian baru membuka usaha atau sebuah bisnis, tapi agar bisnis kalian bisa laku atau minimal viral di era internet sekarang, buzzer lah solusinya. Dengan membayar orang-orang untuk seakan-akan terus membuat konten, video, dan hal-hal positif lainnya terhadap bisnis kalian, yang pada akhirnya karena semua ulah buzzer tadi, tujuan kalian dalam mengembangkan bisnis yang laku dan viral akhirnya tercapai. Orang-orang umum mengira bahwa bisnis kalian yang sudah sukses karena viral ini itu mungkin karena udah rezeki atau emang layak aja. Padahal di balik layar, semua hal pemicu yang membuat bisnis kalian itu rame dan viral merupakan ulah buzzer yang kalian bayar tadi. Begitulah gambaran kasar dari industri buzzer ini, dimana pada awalnya menurut dari beberapa artikel yang gue baca, pada tahun 2009 buzzer kerap kali digunakan hanya untuk kepentingan bisnis dan campaign-campaign tertentu agar bisa ramai dibicarakan orang di sosial media, terutama pada saat itu di Twitter. Yang mana sebenarnya secara hukum ini tidak salah karena ini semua hitungannya adalah media promosi saja. Tapi makin kesini, industri ini semakin disalahgunakan, apalagi buzzer ini ternyata malah dilirik oleh orang-orang politik. Kalau mau berkaca di negara kita di Indonesia, buzzer sudah mulai dikerahkan secara masif untuk kepentingan politik pada tahun 2012 saat pilgub atau pemilihan gubernur DKI Jakarta, dan tugas mereka ya tetap sama, yaitu memanipulasi. Buzzer di setiap kubu akan terus memanipulasi pendapat-pendapat orang lain di internet untuk mendapatkan dalam kasus ini dukungan suara kepada pihak kubu tertentu. Lalu akhirnya semakin dicari dan makin laku pada tahun 2014 di mana negara kita sedang mengadakan pemilihan presiden, yang mana tugas buzzer ini sendiri ya tetap sama, yaitu memanipulasi demi kepentingan kubu tertentu. Tapi yang bermasalah adalah cara para buzzer ini untuk menggiring opini publik makin lama makin ngawur. Alih-alih memberikan data atau fakta atau minimal memainkan bahasa-bahasa seperti dulu, buzzer di era yang sudah mulai dilirik oleh politik ternyata malah makin melenceng, bahkan sampai menyebarkan hoax dan fitnah. Dan paling parahnya, cara ini bukan hanya untuk politik, tapi dalam bisnis juga. Gak jarang ada sebuah bisnis yang menyewa buzzer untuk menyerang saingan bisnisnya dengan statement-statement yang ngawur tadi. Padahal secara hukum menyebarkan berita palsu dan hoax itu jatuhnya sudah melanggar dan salah. Sampai akhirnya di era sekarang yang gue udah gak tahu lagi sudah sebanyak apa buzzer yang beredar di internet, dan pasti akan terus ada sampai ke tahun-tahun berikutnya, entah itu untuk kepentingan bisnis ataupun politik. Sedikit informasi, para buzzer sendiri biasanya adalah seorang mahasiswa yang tentunya melek terhadap teknologi atau tren-tren di internet, yang sayangnya mereka memang sulit sekali untuk mencari pekerjaan tetap, ataupun kalaupun sudah memiliki pekerjaan tetap, gajinya yang gak nentu. Sehingga jasa buzzer inilah merupakan pekerjaan opsional yang mereka ambil, bahkan menjadi utama.
Menurut data pada tahun 2019 sampai tahun 2021-an, jasa buzzer bisa dibayar dari angka harga 1 juta sampai dengan 50 jutaan rupiah untuk satu campaign atau kontrak. Bisa dibayangkan kira-kira berapa harganya jasa ini di tahun sekarang yang katanya bahkan sudah naik 3 kali lipat atau memang bisa lebih dari 1 miliaran. Tergantung seberapa besarnya pengaruh orang yang menjadi buzzernya ini. Jadi nggak jarang juga banyak juga artis yang mungkin terlihat sus karena memang nyatanya para influencer ini ada yang menjadi buzzer tapi berlindung di balik kata endorse. Jadi apa yang membuat buzzer ini merupakan seni untuk menjadi bodoh. Walaupun kata mereka buzzer ini tidak salah karena mereka hanya dibayar, apalagi dalam hukum pun buzzer itu masih diperbolehkan asal tidak memberikan hoax. Nyatanya mereka semua tetaplah bodoh, mau itu yang dibayar apalagi yang nggak dibayar, karena benar-benar dengan seenaknya memanipulasi pendapat orang yang memang bukan haknya. Ditambah buzzer di era sekarang dengan era yang dulu kelihatan banget makin mundur. Alih-alih memberikan pendapat dengan literasi, mereka buzzer-buzzer gaje ini sekarang kerjanya hanya asal ceplas-ceplos aja dengan menggunakan kata-kata tren viral, menyebarkan hoax yang dibuat-buat, hujat-hujat nggak jelas, bahkan nyerang orang secara pribadi, menjadi orang yang denial dengan fakta yang ada, dan hal bodoh lainnya. Intinya, buzzer makin kesini bukannya makin memanipulasi, malah menjadi tukang serang-serang dan saling hujat doang, plus tukang penyebar hoax. Sehingga berapa banyak nama baik bisnis orang yang tercoreng karena ulah buzzer, berapa banyak orang yang tidak tahu apa-apa salah bertindak dalam politik karena buzzer juga, yang pada akhirnya malah mengubah-ubah mana yang benar dan yang salah, sehingga malah memecah belah warga negaranya sendiri karena informasi-informasi hoax dan konyol yang disebarkan oleh para buzzer ini. Jadi apa kalian punya pendapat lain tentang fenomena buzzer ini? Silahkan komen aja. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apakah kalian juga kesal dengan kelakuan-kelakuan bodoh buzzer ini? Silahkan komen. Memang tidak semua buzzer memanipulasi dengan serangan-serangan hoax, tapi mau gimana pun juga, faktanya kebanyakan sudah begitu, dan korbannya juga makin banyak. Begitulah sebuah ironi, sebuah strategi marketing yang malah disalahgunakan karena politik dan malah merubah cara pandang orang tentang strateginya. Jadi apakah kalian suka segmen ini? Bisa banget buat share video ini jika kalian suka. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.